Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'a wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kulillah yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tata hati kita untuk niat silaturahim iktikaf di masjid ini, sekaligus ditata hati kita niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ini selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita di surat 6, surat Al-An'am, di ayat 63. Sebagaimana yang sudah saya baca di awal tadi, ayat ini memberikan kesan pelajaran Bapak Ibu sekalian, bahwa segala suatu bencana baik di darat atau di laut, itu yang menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Karena itu ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang berbuat syirik. Diingatkan oleh Allah, kita diingatkan agar supaya tidak mensyarikatkan Allah dengan yang lain. Karena apapun yang terjadi nanti kembalinya kepada Allah. Yang diminta pertolongan itu Allah, bukan yang lain. Ini namanya tauhid rububiyah. Ini pelajaran tentang tauhid rububiyah. Allah menyatakan, kul, sampaikan ya Rasul, may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri. Siapa yang dapat menyelamatkan min dhulumatil barri, menyelamatkan kamu dari bencana yang ada di darat dan bencana yang ada di laut. Sampaikan ya Rasul kepada masyarakat secara keseluruhan, utamanya masyarakat yang menuhankan selain Allah. Siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana kalau ada bencana di darat dan bencana di laut? Yang di waktu itu tad'unahu tadarruan wa khufyatan, yang pada waktu itu
kamu berdoa kepada Allah tadarruan, secara berendah diri, wa khufyatan, secara suara keras. Lain anjana, maka jika aku menyelamatkan min hadi, dari bencana itu, lanakunanna minasyakirin, kamu berjanji kepada Allah dengan kalimat lanakunanna minasyakirin, kalau aku diselamatkan oleh Allah, sungguh aku akan menjadi orang yang bersyukur. Itu kebanyakan orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika dilanda bencana, ketika dilanda suatu musibah, maka di sini Allah berkuasa untuk menyelamatkan orang, hambanya yang berdoa kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah yang maha perkasa. Allah itu maha bijaksana. Di ayat 63 ini. Maka di tafsirnya Ibnu Katsir itu memberikan catatan bahwa ayat itu Allah berfirman mengingatkan kepada hambanya. Diingatkan tentang apa? Anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada sebagian dari mereka, ya kepada apa? Semua hambanya, karena Allah memberikan anugerah kepada semua hamba. Tapi kalau ada bencana diberi anugerah, tidak semua kena bencana kan? Oke. Masa orang di dunia itu kena bencana semua kan enggak? Ketika kena bencana mereka diberi anugerah, diselamatkan oleh Allah. Itu namanya sebagian. Kalau kita tidak dapat bencana, aman-aman saja, enak-enak saja. Yang di waktu itu dalam keadaan kritis dari bencana di daratan maupun bencana di lautan. Artinya begini, mereka yang dalam keadaan bingung karena tertimpa bencana kesusahan di darat tadi, dan bingung karena terkena bencana di laut, bahwa laut yang mengamuk ombaknya, bahtera ditiup badai, ombaknya menggunung, bisa menenggelamkan bahtera. Dalam keadaan seperti itu mereka mengesahkan Allah, menyebut ya Rob gitu, berdoa. Dalam doanya bukan karena yang lain, padahal bukan karena yang lain Allah, bukan. Kalau berdoa mesti dia kembali kepada Allah, walaupun dia tidak sholat, mesti ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta kepada Allah, bukan selain Allah. Dan di waktu itu tidak mempersekutukan sama sekali kepada Allah. Rasanya wis gak ono yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Seakan-akan seperti itu, dan keadaannya memang seperti itu. Ini kan dilukiskan kalau kita tidak ada masalah. Kalau ada masalah, kejadian betulan, kalau kejadian betulan, siapa yang dimintai pertolongan? Hanya kepada Allah saja. Karena itu setiap kali orang berkendaraan, setiap kali orang berbuat,
ndungone nang Allah supaya bisa selamat. Sebab namanya bencana itu datangnya tiba-tiba, tidak sengaja. Contoh kalau di daerah pegunungan semacam ini jalannya kan gini-gini. Oh, belok-belok, likak-liku. Oke. Bisa terjadi Pak Bu, ketika jalan yang likak-liku itu ada kendaraan yang seperti ini melintas. Cuma orang kan enggak perhatian, kadang-kadang ada kendaraan di mukanya, dia haluannya enggak hati-hati, bisa nyelonong saja, tapi dia enggak tahu kendaraan di mukanya. Misalkan terjadi jalan seperti ini, kalau ada kendaraan kan, misalnya, pelaku dan kendaraannya, bisa terjadi Pak Bu. Nah, oke, karena terjadi apa? Error di jalan, dia tidak bisa menghindari dengan kecepatan itu. Itu namanya kejadian di jalan, ya sudah, banter itu ya sek, bisa terjadi. Atau di kendaraan tidak di jalan yang lika-liku, tapi di jalan raya seperti ini, terlindas aku, wong niku mlaku. Oke. Ini loh. Ya entek wong sakmene dawane. Nggih. Loh, keruwes ngono. Entek, lho ledek. Kepiar kabeh ya. Ya. Loh, orang nulungi gak, gimana nyawanya? Nah, itu kendaraan yang tidak di jalan seperti tadi. Nah, kalau masih hidup seperti ini masih mending loh. Karena kalau ledek bisa terjadi kan kendaraan. Atau kalau di laut misalnya terjadi semacam ini loh. Ini adalah kecelakaan di laut. Kalau ada kecelakaan seperti ini kapal namanya Titanic milik Amerika yang dulu tahun 1911 nggak salah, tenggelam di laut. Merasa hebat, akhirnya kapal itu nabrak karang gunung. Di laut kan ada gunungnya, nabrak karang, beres. Nah, kapal sebesar itu Pak Bu, muatannya ribuan orang, pecah. Kalau seperti ini kira-kira minta tolong siapa? Ini kapal ini, orangnya banyak. Akhirnya mereka ada yang menjatuhkan diri ke laut. Oh, seperti ini, sudah masuk ini airnya. Ini kejadian betul, namanya kapal Titanic. Oh. Ini di dalam kapal sudah masuk airnya, Pak. Oh, sudah. Siapa yang diminta itu loh? Nggak ada. Kecuali ya deg-degan loh. Siapa yang menyelamatkan? Hanya Allah. Kalau mereka seperti itu,
rupanya sudah tidak sempat untuk berdoa. Maka di surat 17 ayat 67 Allah memberikan sindiran. Wa idza massakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya falamma najjakum ilal bari a'radtum wa kanal insanu kafura. Surat 17 ayat 67. Sama terjemahkan tuh. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan. No, ditimpa bahaya di lautan seperti tadi. Terus ya Allah ngata, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. no. Hilang yang diseru di dunia. Kalau menyembah selain Allah itu dia nggak mungkin bengok-bengok memanggil-manggil yang disembah, mungkin. Yang dipanggil Allah, kecuali Allah dipanggil. Terus ya Allah ya. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Nah, biasanya sampai selamat nang daratan, balik mereka berpaling. Berpaling ini kenapa? Malah bahasa mriki melengkos iki. Itu berpaling. Nah, orang berpaling itu Pak Bu, tidak menyembah Allah. Lewis nang daratan, selali peristiwa di laut yang semacam itu sudah lupa, kembali menyembah selain Allah, itu namanya berpaling. Makanya di ayat lain itu Rasulullah disuruh bertanya, misalnya di surat 6 ayat 40, Bul, sampaikan ya Rasul, tanyalah pada mereka, Ara'aitakum in atakum adzabullahi au atatkum sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Nih, katakanlah, nggih, ya Rasul, kandhanono wong-wong, orang-orang itu beritahu. Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu. Coba terangkan ya. Kalau siksaan Allah datang kepadamu, atau terus Allah suruh menyampaikan pada umatnya Rasulullah, atau datang kepadamu hari kiamat. Kalau hari kiamat kan belum ya. Kalau itu kejadian yang sehari-hari, kalau hari kiamat nanti, karena ayat ini kan berjalan sampai hari kiamat. Pertanyaan ini kan, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar. Ya, kok Tuhan selain Allah yang kamu seru? Apa Tuhan semacam ini? Banyak kan, misalnya kalau di India itu ada orang nyembah sapi sebagai Tuhan. Contohnya ya, contohnya. Kalau di India itu ada orang semacam ini. Sapi itu disembah oleh mereka. Ini. Coba ya. Nah ini, coba. Banyak orangnya Pak Bu. Nah di situ sebuah patung, tapi namanya patung kepala sapi. Iki lho akeh Pak Bu. Wong iki lho sampeyan iki. Akeh ndi ambek pengajian gini. Lho. Banyak mana? Akeh iki kan. Yang datang itu sekian banyak.
Nah, ini bentuk patung dari orang disembah. Apa kalau ada mara bahaya ini yang diminta? Enggak. Atau misalnya ada orang menyembah begini. Nah, seperti ini. Apakah patung ini kalau ada mara bahaya di apa? Mereka dipanggil-panggil minta pertolongan? Oke. Tidak mungkin, Bapak. Pasti yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan. Kalau terjadi apa? Mara bahaya di lautan atau di darat. Atau apakah ada orang yang mbak bocah, apa bocah ini yang diminta? Padahal ini bocah biasa, anak wong biasa nih. Karena sudah mirip-mirip dewa, diwai wonge disembah. Nah. Dalam beberapa kepercayaan di dunia padanya, namun nah ini anak seperti ini yang cacat itu dianggap titisan dewa. Akhirnya disembah oleh orang. Padahal ini loh Pak Bu, digonceng bapake katanya tempat ke penyembahan itu anak ini ya dibonceng oleh bapake bernama Prasu dari Zala dan Punjab India ini sempat membuat heboh para warga India. Dia terlalu ini loh arek iki ya nah anak wong iki to ya tapi kok lek didekek tempat penyembahan wong-wong pada nyembah padahal nek omah lu mangan bubur nggih dianggap titisan apa dewa. Apakah kalau mendapatkan apa mara bahaya di dunia arek iki diceluk ndak akhirnya kalau diletakkan di sana menjadi sesembahan serta matanya sipit dan melebar. Selain itu dia ini melakukan ini dia tidak dapat berjalan dengan normal ya guys. Dia hanya bisa merangkak menggunakan kedua kaki dan tangannya. Meskipun mengalami kelainan, wong pada nyembah, wedi ya ini, mbok wedi ambek areke, mbok wedi karo titisan dewae ngoten. Bukan Allah yang ditakuti. Karena itu mengingat Allah itu sering diintervensi oleh urusan dunia. Kalau kita itu sudah kerja wah ambek kerja itu lebih penting kerja daripada dipanggil mendatangi panggilan sholat. Ada enggak seperti itu? Nang sawah ngono ana adzan ngono nun sewu masih wongi muni Islam. Saya berKTP Islam, anake wong Islam. Nggih, omahe cedek masjid utawa takmir masjid misalkan. Terus kerja di sawah. Ya. Tuh kerja di sawah. Kira-kira kalau ada panggilan sholat pukul 3 sore, setengah 3 nggih. Asar dulu. Nah, setengah 3. Panggil Allahu Akbar, sholat enggak kira-kira? Apa nutukno maju le? Nutukno napa? Maju loh. Iya. Belum selesai Pak Bu. Nanti pukul 5 baru pulang sholat. Dan sholat itu kayak diuber-uber, ber cek nang mari. Nah itu namanya diintervensi oleh dunia. Lah orang yang baik itu bagaimana? Kerja di sawah itu silakan, tidak apa-apa. Untuk mengisi kekosongan hidup ini dalam rangka menuju kematian. Diisi karo bermain-main dengan tanah di sawah.
gak apa-apa. Tapi bawa sajadah, bawa sarung, atau pakaian yang bersih. Begitu panggil adzan, boleh nggak sholat di sawah? Boleh, nggak apa-apa. Di atas rumput itu boleh. Kalau khawatir kotor, bawa sajadah. Kalau tidak, sholat di atas rumput tanpa sajadah, boleh, nggak apa-apa. Asal itu bersih, tidak kelihatan kotor. Tapi kelihatan teletongnya sapi misalkan, kotorannya sapi di situ, jangan dipakai sholat. Nah, setelah sholat kerja lagi. Ada nggak seperti itu? Ada ya? Alhamdulillah. Berarti di sini banyak ya. Banyak yang begitu atau banyak yang tidak begitu? Banyak yang tidak begitu. Banyak yang tidak begitu. Kalau pulang kadang-kadang sholat maghrib itu sudah 5:30, padahal jam 5:30 keliwat 5 menit maghrib. Itu jenenge sarip, asar campur maghrib dicampur. Mari assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, adzan maghrib. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Ada ya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Rupanya akeh kita ngono. Bapak Ibu sekalian, makanya ayat ini disebutkan ngeten. Aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kalian menyuruh Tuhan selain Allah jika kalian orang benar? Enggak. Artinya begini, janganlah kalian menyeru kepada selain Allah karena kalian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan hal itu kecuali hanya Allah, begitu loh. Makanya disebutkan apa selain Allah yang kamu seru. Kalau kamu itu benar-benar orang yang benar menyembah selain Allah, enggak. Tentu yang kamu seru adalah Allah Tuhan. Makanya di tafsir Al-Misbah itu sebutkan, ya Rasul katakan kepada orang kafir itu, wahai Rasulullah katakan, beritahukan kepadaku apabila kalian ditimpa azab Allah di dunia ini atau didatangi kiamat dengan segala kedahsyatannya, apakah kalian lari dan memohon doa kepada selain Allah agar berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kalian? Tidak. Jika kalian orang yang benar dalam beribadah kepada selain Allah, tidak. Bahkan dikabarkan oleh Allah besok itu kalau sudah huru-hara kiamat itu datang, di surat Abasa itu disebutkan oleh Allah di ayat 33 sampai 37. Wa idza ja'atis shakhah. Niki. Ayat 33. Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua. Nah, sangkakala pertama itu huru-hara, sangkakala kedua itu matinya orang-orang. Ada lagi sangkakala ketiga, dibangunkan dari alam barzah. Dunia dihancurkan di sangkakala yang kedua. Tapi dalam pelajaran Islam itu Pak Bu, di 3 ini diperes jadi 2. 3 ini diperes jadi 2. Sangkakala pertama peniupan kehancuran. Sangkakala kedua kebangkitan hari Ba'ats. Sebetulnya sangkakalanya 3 kali. Kalau sudah terjadi semacam itu, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Lari dengan saudaranya. Artinya tidak ngereken saudaranya. Wa ummihi wa abi,
dari ibu dan bapaknya. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya, gak ngereken. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anak. lari dari istrinya laki-laki, lari dari anaknya. Makanya gak ono sing nolong. Kenapa kok lari? Artinya dia tidak ngurusi itu. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di ayat 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Oke. Karena kita sudah sangat menyibukkan, nyelametno dirinya sendiri. Anaknya nyelametno diri sendiri, bojone nyelametno diri sendiri, dulure nyelametno diri sendiri, bapaknya nyelametno diri sendiri, ibunya nyelametno sendiri. Sudah. Nggak ada yang bisa dimintai tolong kalau sudah terjadi nanti hari itu. Badan. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini tadi disebutkan oleh Allah, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Tidak. Maka di ayat 41 Allah menyatakan, bal iyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaih insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Tidak. Nah, tidak itu artinya ini. Apakah kamu menyeru selain Allah kalau ada mara bahaya? Kalau kamu orang yang benar, disebutkan oleh Allah. Tidak. Tetapi hanya dialah yang kamu seru. Oh, dia Allah yang kamu seru. Lanjut. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Karena kita berdoa kepada Allah, minta dihilangkan mara bahayanya. Nonton. Terus, jika dia menghendaki dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. ditinggal yang disembah. Jenenge anak disembah nih kok, tinggal. Sapi disembah, tinggal. Monyet disembah, tinggal. Tumbuh-tumbuhan yang besar disembah, ditinggal semuanya. Kembali ke Allah. Itulah manusia. Nah, di ayat lain Pak Bu, di surat 10 ayat 22 Allah juga menyindir perilaku orang-orang yang berbuat syirik. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum akhita bihim. Nah, di sini ta'awullaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Disinggung oleh Allah di surat 10 ayat 22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Menjadikan kamu berjalan di daratan, berlayar di lautan. Itu dia Allah menjadikan. Jadi kita ini bisa berjalan itu karena dijadikan Allah. Bukan karena berjalan sendiri, bukan karena karena saya minum vitamin, bukan itu. Masih minum vitamin akeh Allah nggak mengendaki, bisa nggak? Nggak iso. Vitamin itu kan hanya sebagai sarana. Kalau Allah mengendaki, hak prerogatif Allah. Allah punya kehendak yang kita tidak tahu. Kalau kita berlayar di laut, kalau kita berada di perjalanan, lalu sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, kalau di dalam kapal,
Lalu dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. jadi layarnya jalan dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi yang enak. Enak nggak kira-kira? Enak, tenang. Bisa keturun barang nang kapal kuno, Bapak. Karena sepoi anginnya, ombaknya tidak tidak keras. Enak jalan. Itu namanya diperjalankan itu oleh Allah. Diberi keselamatan kita. Ngoten. Kalau sudah semacam itu kira-kira apa perasaan kita? Kalau naik bahtera terus bahtera enak jalannya. Tidak ada gangguan di jalan, di lautan tidak ada gangguan. Gimana rasanya? Dan mereka bergembira karenanya. Bergembira. Mesti gembira Pak Bu, seneng. Ceritanya akeh, seneng Pak Bu. Namun di sini disebutkan datanglah angin badai dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya. Saiki kalau diwalik oleh Allah, anginnya datang, gelombangnya naik, gelombang laut, bakterianya yang ada di atas air goncang, miring ke sana, miring ke sini, airnya masuk ke dalam baktera. Keadaan mereka sudah pesimis, Bapak. Lalu Allah menyebutkan begini. Dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya. Nah, pesimis sudah, mati aku. Nah, seperti itu, Bapak. Apa yang dilakukan oleh mereka? Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Nah, ikhlas hanya karena Allah berdoa, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau sudah semacam itu Bapak sekalian, terus Allah ngeten, mereka berkata, nah, kondisinya ngeten, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami itu dari kan bahaya itu. Nah itu doanya, ya Allah kalau engkau menyelamatkan kami, janji itu Bapak. Ada mara bahaya semacam itu, sudah rasa gembiranya nggak ada, susah. Kalau sudah susah, memastikan dirinya ingin mendapatkan bantuan dari Allah. Lalu orang itu mengatakan, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini ya Allah, ngoten, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Muni ngoten. Tapi kira-kira wis diselamatkan oleh Allah terus balik nang darat ini ana meneh. Balik Bapak, Berpaling. balik berbuat syirik lagi kepada Allah. Sampai Allah loh merinci semacam ini, merinci perilaku manusia ini. Karena itu kita diingatkan oleh ayat ini, maka ayat itu menjadi pedoman hidup kita, Bapak. Jangan seperti yang disinggung oleh ayat seperti ini. Kayak waktu ada mara bahaya ngerepoh atau berdoa kepada Allah, tapi ketika diselamatkan dia sudah berjanji ingin menjadi orang yang bersyukur, ternyata tidak bersyukur. Mulai wis nang darat Pak Bu, akhirnya mengadakan sedekah bumi. Ada enggak seperti itu? Enggak bersyukur pada Allah. Sholat tahajudnya ditambah, doanya ditambah, sedekahnya ditambah. Enggak ngono Pak Bu. Tapi dia mempercayai sesuatu yang ada di daratan itu dianggap oleh mereka itulah yang memberikan kehidupan saya, ngoten, dianggap. Maka di ayat lain juga disinggung oleh Allah seperti di surat 27.
Surat An-Naml ayat 63. Amma yahdikum fidzulumatil barri wal bahri. Ini loh, masalah keselamatan di darat, masalah keselamatan di laut dibicarakan banyak oleh ayat. Allah lo membicarakan banyak. Soalnya yang sering terjadi, Pak Bu, ketika orang itu diselamatkan ke darat dari mara bahaya laut, itu loh kembali kesirikan kepada Allah. Banyak ayatnya ini tentang apa ini? Allah menyelamatkan orang di darat, menyelamatkan orang di laut karena doanya tadi. Lalu ayat ini menyatakan wa mayyur silur riyaha busra baina yaday rahmatihi ailahum ma'allahi ta'ala ailahum ma'allahi ta'ala Allah amma yusrikun. Niki. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan? Loh. Siapa sih mimpin? Tidak ada. Yang mimpin itu Allah. Lalu? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Tidak ada, kecuali Allah yang mendatangkan. Lalu? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Nah, di sini dipertanyakan. Kalau sudah semacam itu didatangkan oleh Allah angin rahmatnya, kalau kita dituntun oleh Allah dalam kegelapan baik di darat atau di lautan, apa ada selain Allah sebagai Tuhan yang bisa melakukan semacam itu? Tidak ada, Pak Bu. Oke. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan begini. Ailahumma Allah ta'ala Allahu amma yusrikun. Nih. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Jadi tidak pantas, tidak patut kita ini menjadikan Allah sebagai seruan di samping nyeru yang lain selain Allah. Tidak patut, karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini amat banyak dan kita tidak bisa menghitungnya. Maka Bapak Ibu sekalian, di awal tadi di surat 6 ayat 63 itu kan pertanyaan ini, kata-kata tadarru'a dengan khufyatan. Tadarru'a itu yang dimaksud adalah dalam ayat ini berdoa dengan suara tadarru'. Kadang-kadang bersuara dengan khufyah. Tadarru' niku suara keras, kadang-kadang berdoa dengan suara yang perlahan-lahan. Kadang-kadang berdoa dengan suara keras, kadang-kadang berdoa dengan suara perlahan. Doa kepada Allah di ayat di awal itu tadi. Lalu di akhir ayat itu ada kalimatnya kan, la in anjana min hadihi, dengan mengatakan la in anjana min hadihi, jika napa anjana, saya menyelamatkan, kami menyelamatkan, dia menyelamatkan, Allah menyelamatkan min hadi, dari bencana itu, dari kesempitan, dari bencana, lanakunanna minas syakirin, tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Sumpahnya seperti itu, Bapak. Maka di ayat ini menjadi orang bersyukur sesudah selamat darinya, maunya begitu. Kalau Allah menyelamatkan, saya nanti menjadi orang yang bersyukur. Kalau diselamatkan saya dari mara bahaya seperti ini, harapannya seperti itu. Tapi ternyata perilakunya beda. Kalau sudah
diselamatkan, lupa dengan Allah. Oke. Saiki ya, sekarang kita lihat nih posisi, contohnya nih, posisi orang yang belum punya pekerjaan, orang yang belum punya pekerjaan, iku lek kepingin punya pekerjaan ngono ya apa? Berdoa kan? Oke. Berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku pekerjaan untuk kehidupan saya dan keluarga saya nanti akan bersyukur kepadamu. Oleh jaluk seperti itu. Ya Allah, saya sudah melamar pekerjaan di pabrik ini, saya sudah membuat satu lamaran di institusi ini, mohon kepada Allah diloloskan. Tapi setelah diloloskan, apa semuanya bersyukur kepada Allah? Lupa. Kalau wis manggon kono enak, korupsi Bapak. Ngentekno duit negara. Apa jenenge, kalau dia diberi pangkat oleh Allah, diberi kedudukan, status sosialnya tinggi, kadang-kadang mitesi nisor-nisor itu. Dia berbuat dolim terhadap yang lain. Padahal gak ingat dulu ketika sebelum punya pekerjaan. Ada nggak modelnya orang semacam itu? Oh, banyak mana kan? Artinya kita ini dunia itu wakil sing ngono iku. Kecuali orang-orang yang mempelajari Quran semacam ini akhirnya ingat. Nggih. Ingat kepada Allah. Wah, saya kalau tidak bersyukur kepada Allah, bagaimana saya kalau nikmat saya dicabut oleh Allah? Takut dengan itu dan dia berbuat dengan ridha Allah. Ini di ayat 63. Ada pertanyaan Pak Bu dari sini? Monggo, saya beri kesempatan. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa Al-Quran surat 6 ayat 63 itu ada hubungannya dengan tauhid rububiyah. Pertanyaan saya, pengertian tauhid uluhiyah itu mau dijelaskan beserta contohnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah Quran surat 20 ayat 7 itu ada hubungannya dengan tauhid rububiyah? Ngeten. Tauhid yang dimaksud di sini mengesahkan Allah. Ada sebutan uluhiyah, ada sebutan rububiyah. Uluhiyah ini dari kalimat ilahun. Ilahun. Bahasa Indonesianya ilahun itu yang disembah. Tuhan yang disembah. Makanya ngeten. Kalau di surat 113 itu ada kalimat ngeten. Sing terakhir ya, 114 ayat 1. Kul a'udzu birabbin nas. Terus malikin nas. Kemudian ilahin nas. Ya Rasul sampaikan kepada mereka, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara alam, yaitu malikin nas, yang menguasai manusia, yaitu ilahin nas, yang disembah manusia. Ketika orang semacam ini namanya dia melakukan tauhid ilahiyah. Makanya sebutannya ilahin nas, yang memberikan keselamatan, yang dimintai keselamatan
itu ilahinnas, Tuhan yang disembah manusia, artinya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid ilahiyah. Kalau tauhid rububiyah yang ada hubungannya dengan doa biasanya, Pak. Nek donga niku panjenengan nek donga masuk ya ilahinnas, lak mboten ngoten. Ya napa? Ya Rob. Nah, ya Rob. Ya Robbi, wahai Tuhan. Rob niku artinya, Robbi niku artinya Tuhan yang memelihara. Ya Allah. Nah sebutannya Allah niku ilahun, Tuhan yang disembah. Allah itu Rabbun, Tuhan yang memelihara. Makanya nek donga mesti pakai Rob. Ya Allah berilah kesehatan, saya berilah kesehatan. Ya Robbi, ngoten. Karena untuk kesehatan, yang jaga kesehatan itu Allah. Ya Allah berilah rezeki, boten ya ilahun, tapi ya Rabbi, wahai Tuhan berilah rezeki. Jadikanlah anak saya anak yang soleh solihah. Bapak bisa lihat, ngoten niku menggunakan Rob. Orang yang begini ini namanya bertuhan, bukan ilahiyah, tapi rububiyah. Ini jenenge tauhid rububiyah. Nah, sekarang kalau ada kalimat ngeten, wa in tajahara bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Di surat Toha ayat 7. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan dia mengetahui yang tersembunyi. Nah, Bapak sekalian, ini Allah menyatakan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu ketika berada di Bukit Turisina, Pak Bu. Bukit Turisina itu berdoa kepada Allah. Niki lho. Kalau ayat ini kan diturunkan pada Rasulullah ya. Ya Rasul ini ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Aku nurunkan Quran itu bukan untuk menjadi susah, tidak. Tapi Quran itu tadhkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran itu diturunkan oleh Allah, mimman khalaqal arda was samawatil ula. Sing nurunkan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Quran itu diturunkan oleh Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi dan yang menguasai antara keduanya. Nah, Rasulullah dikandani, Rasulullah ngeten, ya Rasul, kalau kamu berdoa kepada Allah dengan keras atau kamu berdoa kepada Allah dengan tersembunyi, itu semuanya tidak rahasia untuk Allah, diketahui oleh Allah. Maka ayat ini tidak ada hubungannya dengan napa niku wau? Tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Tetapi ini memberitahu kepada Rasulullah. Sebab Allah nanti akan menceritakan kepada Rasulullah perilaku Nabi Musa ketika berada di Bukit Turisina. Nabi Musa kan begini. Niki lho. Nabi Musa kan dari mertuanya Nabi Musa itu jenenge Nabi Su'aib. Nah, Nabi Musa niku kajenge dipek mantu karo Nabi Su'aib, tetapi disuruh bayar mas kawin. Mas kawinnya itu bayarnya itu menjadi buruh angon wedhus 10 tahun. Tadi katene nikahi putrine Nabi Su'aib
dikongkon kerja angun wedhus 10 tahun. Awake dhewe kira-kira ya apa? Ya gak patheken ngono, Bang. 10 tahun lah suwi, Bang. Enggak. Dah, terus dilengkapi ada kisah sampai 12 tahun. Artinya disempurnakan. Setelah itu dinikahno. Bar dinikahno, dadak sing dinikahno niku dudu pilihane Nabi Musa. Kan ana wedok loro. Karepe Nabi Musa menikahi adiknya. Tapi dinikahno ambek Mbak Yune. Kan loh, lah kok Mbak Yune? Wis kadung diterima qabil tu nikah Bang. Akhirnya kan wah setok kecewa. Ya. Wah setok kecewa. Nabi Syuaib ero, arek iki kecewa iki rupane. Akhirnya ngene, ya wis kene tak nikahno mbek adike pisan. Dadi loro langsung Mbak Bu. Dan waktu itu syariatnya boleh. Wis dadi bojone balik kepengin nang Mesir. Ngeten lho. Nabi Musa liwat gunung-gunung yang tidak ada tumbuhannya, Pak Bu, padang pasir, pegunungan. Nah, liwat di Bukit Turisina. Ngertos? Bukit Tur. Nok kuno bengi-bengi dadak ketok geni, ngoten. Melihat api, Pak. Nabi Musa terus ngene. Istriku duduk di sini aja sebentar. Saya tak ke api itu. Siji, nanti kalau saya dapat api itu, satu, kita bisa hangat karena dingin, Bang. Atau yang kedua, dengan api itu untuk jadi petunjuk jalan malam hari. Dah begitu ketika ia melihat api, Pak Bu, faqala li alihim kusu inni anastu naro la ali atikum min biqabasin au ajidu ala nari huda. Lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk tempat api itu. Nah, barang diparani, Pak Bu, falamma ataha nudiya ya Musa. Ono panggilan diparani nang api ngono. Dipanggil dari atas, dari langit. Nudia, ya Musa, hai Musa. Dan ini ana rabbuka fahlaqna laika innaka bil wadil muqaddas tua. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompamu. Jadi sepatunya dilepas kayak ngeten iki, masuk masjid. Tapi ono padang pasir itu di Bukit Rusina. Gak ono mesteri, Pak Bu. Di Bukit Turisina. Lepaskanlah terompahmu wahai Musa. Innaka bil wadil muqaddas tua. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci jenenge Tua. Sampai saiki jek ono jenenge Bukit Turisina, ada Bukit Tua. Itu sekarang dibangun, Pak Bu. Bekasnya Nabi Musa itu dibangun. Banyak orang yang sholat di sana. Lah itu ayat ini ada kesan Allah akan menceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang keadaan Nabi Musa. Nah di ayat 7 tadi disebutkan, ya Rasul kalau kamu berdoa ambek suara keras, ambek berdoa suara lemah lembut, Allah Maha mengetahui. Nah kalau aturan doa bagaimana? Nah aturan doa, Pak Bu, kita tidak boleh berdoa kepada Allah dengan suara keras. Kalau aturan doa, kalau itu tadi kan Allah menyatakan, nek kamu berdoa dengan suara keras, yot diketahui oleh Allah, suara lembut yot diketahui oleh Allah. Tapi nek pelajaran doa, maka pelajaran doa itu tidak boleh bersuara keras. Berdasarkan surat Al-A'raf surat 7 di ayat 205 itu ada kalimatnya,
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Zikir loh Pak Bu. Zikir nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Niki wadunal jahri minal qauli, dan janganlah atau dan tidak mengeraskan suara. Tidak mengeraskan itu berarti balik banter-banter. Zikir loh, gak oleh banter-banter. Kapan gak oleh banter? Zikir di waktu hudui wal asol, di waktu pagi sampai sore, di waktu sore sampai pagi. Ya di tengah-tengah ini dalam 24 jam itu. Itu ketentuan dari Allah. Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Masih ada? Dari ibu-ibu enggak ada? Kalau enggak ada, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.